Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Herlina dari jurusan Tadris IPS kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi pokok tentang interaksi sosial untuk memenuhi tugas praktek mata kuliah media pembelajaran IPS. Jadi, apa sih itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara perorangan, antara kelompok dan kelompok, atau antara perorangan dengan kelompok. Adapun syarat terjadinya interaksi sosial yaitu yang pertama kontak sosial dan yang kedua komunikasi. Kontak sosial berarti terjadi hubungan secara fisik. Akan tetapi, sebagai gejala sosial, kontak dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, komunikasi. Arti terpenting komunikasi adalah seseorang memberikan tafsiran terhadap perilaku, informasi, ataupun berita kepada orang lain. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, terdapat komunikasi menggunakan simbol-simbol atau lambang. Yang kedua, jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Yang ketiga, terdapat tujuan yang akan dicapai. Dan yang keempat, terdapat dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu yang pertama simpati, yang kedua empati, yang ketiga imitasi, yang keempat sugesti, yang kelima motivasi, dan yang keenam identifikasi. Simpati merupakan suatu proses ketika seseorang tertarik kepada pihak lain terkait perilaku atau penampilannya. Empati merupakan kemampuan merasakan keadaan orang lain dan ikut merasakan situasi yang dialami atau dirasakan orang lain. Imitasi merupakan proses meniru sikap, tindakan, tingkah laku, atau penampilan fisik orang lain di lingkungan sekitarnya secara berlebihan. Sugesti merupakan proses menerima sikap, pandangan, dan pendapat orang lain tanpa dipikir ulang. Motivasi merupakan dorongan baik dari dalam diri seseorang maupun orang lain dalam melakukan tindakan. Dan identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang menjadi sama atau identik dengan pihak lain. Jenis-jenis interaksi sosial yaitu interaksi antara individu dan individu, interaksi antara individu dan kelompok atau sebaliknya, dan interaksi antara kelompok dan kelompok. Adapun bentuk-bentuk kegiatan interaksi sosial atau biasa disebut dengan proses sosial. Yang pertama, proses sosial asosiatif, dan yang kedua, proses sosial disosiatif. Proses sosial asosiatif mengarah pada persatuan dan dapat meningkatkan solidaritas sosial antar individu atau kelompok. Proses sosial asosiatif diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Yang pertama, akulturasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian kebudayaan suatu kelompok tanpa menghilangkan kepribadian atau ciri khas kebudayaan asli. Yang kedua, asimilasi merupakan proses peleburan dua kebudayaan atau lebih yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru. Asimilasi menyebabkan hilangnya perbedaan pada tiap-tiap kebudayaan. Yang ketiga, amalgamasi merupakan proses meleburnya dua kelompok budaya menjadi satu sehingga melahirkan kelompok budaya baru. Amalgamasi mempertegas hilangnya perbedaan-perbedaan. Proses amalgamasi biasanya dilakukan melalui pernikahan campuran. Yang keempat, kerjasama
Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang kelima, akomodasi. Akomodasi merupakan interaksi sosial antara individu dan kelompok dalam upaya menyelesaikan suatu konflik atau pertentangan. Untuk bentuk kegiatan interaksi sosial yang kedua yaitu proses sosial disosiatif. Merupakan interaksi sosial yang dapat menyebabkan perpecahan. Ada beberapa bentuk proses sosial disosiatif yaitu pertama, pertentangan. Pertentangan merupakan suatu proses sosial ketika seseorang atau kelompok dengan sadar atau tidak sadar menentang pihak lain disertai ancaman atau kekerasan untuk mendapatkan keinginan atau tujuan tertentu. Yang kedua, kontravensi adalah upaya menghalangi dan menggagalkan tercapainya tujuan pihak lain. Dan yang ketiga, persaingan atau kompetisi adalah suatu proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh kemenangan secara kompetitif tanpa menimbulkan bentrok atau kekerasan fisik. Adapun tujuan dari interaksi sosial yaitu mewujudkan keteraturan sosial. Wujud keteraturan sosial dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat yang aman, tertib, saling menghormati, dan mengedepankan gotong royong. Unsur-unsur dari keteraturan sosial yaitu yang pertama, tertib sosial, yang kedua, order, yang ketiga, keajekan, dan yang keempat, pola. Tertib sosial artinya kondisi kehidupan suatu masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur karena setiap individu bertindak sesuai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Order artinya sistem norma dan nilai sosial yang berkembang, diakui, dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Keajekan artinya suatu kondisi keteraturan sosial yang berlangsung tetap dan berkelanjutan sebagai hasil hubungan antara tindakan nilai dan norma sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Pola artinya corak hubungan yang tepat dan ajak dalam interaksi sosial yang dijadikan model bagi semua anggota masyarakat atau kelompok. Syarat-syarat terwujudnya keteraturan sosial dalam masyarakat yaitu yang pertama, terdapat norma sosial sesuai kebutuhan serta peradaban manusia. Yang kedua, terdapat kesadaran warga tentang pentingnya keteraturan masyarakat. Dan yang ketiga, terdapat aparat penegak hukum yang konsisten dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam upaya mewujudkan keteraturan sosial. Demikianlah penjelasan materi pokok tentang interaksi sosial. Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.